Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan menceritakan sejarah singkat tentang kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, ini adalah profil dari kelompok kami. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul nama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara. Kerajaan ini adalah kerajaan yang tertua loh di Indonesia, yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi. Pendirinya adalah Kudungga yang diyakini sebagai kepala suku setempat sebelum terbentuknya kerajaan. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai ini diberikan oleh para ahli karena mengambil nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi Kerajaan Kutai. Lalu, ini adalah peta Kabupaten Kutai Kartanegara yang dulunya sebagian dari ini adalah wilayah dari Kerajaan Kutai Martadipura. Selanjutnya adalah raja yang memerintah. Yang pertama ada Raja Kudungga. Raja Kudungga merupakan raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai. Diperkirakan Kudungga masih berbudaya Indonesia dan merupakan orang Indonesia asli. Nama Kudungga tidak mengandung unsur India, sehingga para ahli meyakini bahwa ia adalah orang Indonesia asli. Nama Kudungga mirip dengan nama Bugis yaitu Kadungga, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Kudungga adalah orang India. Dari namanya, para ahli memperkirakan bahwa ia sama sekali tidak memeluk Hindu. Barulah putranya atau kemungkinan menantunya yang bernama Aswawarman yang menjadi seorang Hindu. Kedudukan Raja Kudungga pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga penggantian raja dilakukan secara turun-menurun. Dua, ada Raja Aswawarman. Jika pada masa Kudungga belum menganut Hindu, maka barulah pada masa putranya atau kemungkinan menantunya yang bernama Aswawarman yang menjadi seorang Hindu dengan melalui upacara Fratyastoma. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda pada masanya. Dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Raja yang terakhir adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai dan banyak disebut dalam prasasti Kutai karena besar kemungkinan prasasti Kutai dibuat pada masa pemerintahannya. Selanjutnya ada Dewa Ansuman. Yang pertama, Ansuman sebagai Dewa Matahari. Dalam mitologi Hindu, Ansuman adalah salah satu nama Dewa Surya atau Dewa Matahari. Matahari sendiri memiliki simbolisme yang kuat, melambangkan kekuatan, kejayaan, dan kehidupan. Yang kedua ada koneksi dengan kekuasaan. Dengan menyandang gelar Dewa Ansuman, Raja Aswawarman seolah ingin menegaskan bahwa kekuasaannya setara dengan kekuatan matahari yang menerangi dan menghidupi seluruh makhluk. Yang ketiga ada legitimasi kekuasaan. Gelar ini juga berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan Raja Aswawarman dengan menghubungkan dirinya dengan dewa. Ia memperoleh legitimasi keagamaan dan dianggap sebagai pemimpin yang dipilih oleh para dewa. Yang terakhir ada pengaruh budaya India. Penggunaan gelar yang berbau Hindu ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya India di Nusantara pada masa itu, terutama dalam bidang keagamaan dan politik. Gelar Dewa Ansuman yang diberikan kepada Raja Aswawarman bukanlah sekedar gelar biasa, melainkan memiliki makna yang sangat dalam. Gelar ini mencerminkan kedudukan Raja Aswawarman sebagai pemimpin yang sakral dan memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Selain itu, gelar ini juga menunjukkan adanya pengaruh budaya India dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara.
Selanjutnya ada upacara Fratyastoma. Di dalam kepercayaan agama Hindu, seseorang yang sudah dikeluarkan dari kastanya dapat diterima kembali masuk ke dalam kastanya tersebut melalui upacara penyucian diri yang disebut Fratyastoma. Segala macam kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat akan dihapuskan. Bahkan, seseorang tersebut dapat kembali masuk ke lingkungan masyarakat setelah diasingkan. Upacara Fratyastoma inilah yang digunakan oleh masyarakat Kutai untuk masuk ke dalam salah satu sistem kasta di agama Hindu. Singkatnya, upacara Fratyastoma adalah upacara penyucian diri dalam agama Hindu. Sebelum seseorang masuk dalam agama Hindu dan menjadi anggota suatu kasta, upacara Fratyastoma juga dilakukan ketika ada seseorang yang dikeluarkan dari kasta. Selanjutnya ada Waprakeswara. Waprakeswara adalah sebuah istilah yang ditemukan dalam prasasti Yupa Kerajaan Kutai. Istilah ini merujuk pada sebuah tempat yang sangat suci dan penting bagi masyarakat Kutai pada masa lalu. Berdasarkan interpretasi para ahli, Waprakeswara diyakini sebagai sebuah lapangan luas yang diperuntukkan sebagai tempat pemujaan, khususnya kepada Dewa Siwa. Waprakeswara adalah sebuah tempat suci yang sangat penting bagi masyarakat Kerajaan Kutai. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemujaan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan raja dan perekat persatuan masyarakat. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kehidupan sosial. Pada masa pemerintahan Kudungga, Kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdiri yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, yaitu golongan para Brahmana. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Golongan yang lain ialah salah satu golongan ksatria yang terdiri atas kerabat dari Raja Mulawarman. Pada masyarakat Kutai akan sendiri merupakan suatu golongan penduduk yang masih erat memegang teguh suatu kepercayaan asli dari leluhur mereka. Kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, dan bijaksana. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis yaitu berada di dekat Sungai Mahakam, membuat tanah kerajaan dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Mata pencaharian masyarakat Kutai adalah petani, peternak, dan pedagang. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan tertulis Yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kehidupan budaya. Kehidupan dan perkembangan kebudayaan dari masyarakat Kutai erat kaitannya terhadap kepercayaan atau agama yang mereka anut. Prasasti Yupa merupakan salah satu hasil dari masyarakat Kutai. Prasasti itu berupa sebuah tiang batu untuk mengikat korban yang akan dipersembahkan. Namun sebenarnya tugu batu itu merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum, yaitu kebudayaan Menhir. Salah satu prasasti Yupa menyebutkan suatu tempat suci dengan kata Papraketpara. Papraketpara adalah sebuah lapangan luas tempat pemujaan Dewa Siwa. Ini menunjukkan bahwa agama Hindu yang dianut adalah Hindu Siwa. Dugaan tersebut didukung pula oleh besarnya pengaruh kerajaan Pallawa yang beragama Siwa dan peranan Brahmana di kerajaan Kutai yang cukup besar, seperti halnya peranan Brahmana dalam agama Siwa. Yupa 1 artinya Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur. Sang Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api atau yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak untuk peringatan kenduri atau selamatan. Itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Maknanya, Yupa Murakaman ini tertulis 12 baris menceritakan silsilah Raja Mulawarman
Raja Mulawarman yang kuat dan peradaban amat baik dan kuasa sekaligus. Cucu dari Sri Maharja Kudungga, anak dari Aswawarman atau Barat Dewa Matahari, memiliki 3 orang putra yang sangat mulia seperti api, suci, dan Raja Mulawarman yang paling terdepan. Yupa 2 artinya, dengarkanlah oleh kamu sekalian Brahmana yang terkemuka dan sekalian orang baik lainnya tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa, atau yang memberi segala keinginan dengan sedekah tanah yang dihadiahkan. Berhubung dengan kebaikan itulah maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana atau buat peringatan. Maknanya merupakan yupa tertinggi di antara 7 yupa yang ditemukan terdiri 8 baris, menceritakan tentang Sri Mulawarman sebagai raja mulia dan terkemuka yang telah menyedekahkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Yupa ini dibuat oleh kaum Brahmana sebagai peringatan akan kebajikan Raja Mulawarman. Yupa 3 artinya, tugu ini ditulis buat atau peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak atau kendal dengan lampu serta malai bunga. Maknanya, Yupa Murakaman 3 menceritakan tentang kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat baik budinya dan sangat mulia. Prasasti Yupa. Yupa 6 Ali Aksara Marakan 6 Swasti Sri Maharja Kudungasya Putra Sri Mulavarmana Svargam Katavan, yang memiliki arti semoga beruntung putra dari Sri Maharaja Kudungga, yaitu Sri Mulavarman, telah mencapai surga. Makna dari prasasti Yupa 6 ini menyebutkan bahwa Sri Mulavarman, seorang raja besar dari dinasti Kutai, adalah putra dari Maharaja Kudungga. Frasa Svargam Katavan menunjukkan bahwa Mulavarman telah meninggal dunia dan mencapai surga, yang mengindikasikan bahwa prasasti ini dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya setelah kematiannya. Hal ini mencerminkan keyakinan Hindu tentang kehidupan setelah kematian, di mana orang-orang yang berjasa akan mencapai alam surga. Yupa 7 Ali Aksara Marakaman 7 Tasyaifa Rajna Sri Mulavarmanasya Madanam Akarot. Artinya, Raja Sri Mulavarman telah memberikan sedekah besar. Makna prasasti Yupa 7 ini menegaskan bahwa Sri Mulavarman dikenal sebagai raja yang dermawan. Kata Madana merujuk pada pemberian sumbangan atau sedekah yang besar, yang biasanya dilakukan dalam konteks upacara keagamaan atau sosial. Ini menunjukkan bahwa Mulavarman tidak hanya memerintah dengan kebijaksanaan, tetapi juga sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya serta menjalankan ajaran agama Hindu dengan baik. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Kutai Martapura. Berdasarkan prasasti Yupa, dapat diketahui bahwa Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakeswara. Mulawarman bahkan sudah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak yang dibagikan kepada rakyatnya. Selain itu, emas-emas yang ada juga menjadi persembahan bagi para dewa. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Kutai Martapura. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Kutai runtuh saat Raja Kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharmatistia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Salah satu penyebabnya adalah perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Yang terakhir ada hubungan antara Kerajaan Kutai dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur memiliki hubungan simbolik dengan Kerajaan Kutai Martapura sebagai pusat peradaban tertua di Nusantara. Keduanya mencerminkan kesinambungan sejarah, di mana wilayah ini kembali menjadi pusat pemerintahan setelah sebelumnya menjadi pusat kekuasaan pada abad ke-4 Masehi. Selain itu, pemilihan lokasi IKN juga mempertimbangkan faktor geografis yang serupa dengan Kutai, seperti kedekatan dengan Sungai Mahakam.
Dengan demikian, IKN tidak hanya mencerminkan modernisasi, tetapi juga mengangkat kembali nilai-nilai historis dan budaya lokal yang ada di Kalimantan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai Kerajaan Kutai Martadipura. Kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.